Baik, ini alhamdulillah masih banyak pertanyaan dan kita masih ada sedikit waktu insya Allah. Untuk Ustadz Rofiki tentang, mohon maaf tadi pertanyaannya kemana ya? Eh, Mohon maaf ini nggak ada namanya yang bertanya. Mengapa penduduk wilayah Mesir dan Afrika Utara itu kan cukup luas ya wilayah. Tadi Ustadz Rofiki sudah menggambarkan hampir setengah dari Afrika itu menjadi negeri Muslim. Itu bisa menjadi Muslim semua dalam jumlah yang banyak dan juga wilayah yang begitu luas. Bagaimana cara dakwah yang berkembang di sana? Dan yang kedua, mungkin tadi ini nyambung pertanyaan untuk Ustadz Engkos, tapi nggak apa-apa Ustadz Rofiki bisa menjawabnya. Mengapa orang Kristen Koptik justru membela kaum Muslimin seperti tadi disampaikan gitu? Silakan Ustadz. Ya. Karena memang mereka punya pengalaman yang tidak menyenangkan ya dengan Kristen, dengan bangsa Romawi sebagai etnis. Sebelum masuknya, sebelum berubahnya Romawi menjadi Kristen. Romawi itu kan ada dua ya, ada Romawi Barat yang ada di Roma Italia dan Romawi Timur yang ada di Konstantinopel. Kalau Romawi yang di Barat itu berbahasa Latin, yang di Italia ya. Romawi Timur berbahasa Yunani yang di Konstantinopel. Nah, mereka kemudian mengadopsi dua agama Kristen yang berbeda. Ya, kalau Kristen yang di Barat itu di Roma ya dengan Paus Roma. Kemudian Kristen yang ada di Timur itu yang disebut sebagai Kristen Ortodoks itu di Konstantinopel. Kemudian pusat-pusat Kristen itu juga di Timur itu selain Konstantinopel itu adalah Kristen Syam di Antioquia. Dan kemudian ada Kristen yang ada di Mesir, itu Kristen di pusat mereka ada di Alexandria. Nah, Alexandria ini menganut sebuah ajaran Kristen yang berbeda dengan ajaran Kristen Konstantinopel, apalagi yang di Roma. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dia mengikuti salah satu dari salah satu dari tokoh Kristen abad awal ya, abad awal mereka, yaitu Arius namanya. Arius ini memandang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kan beda banget ya. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan itu adalah apa yang di langit. Arius sendiri tidak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, maka baik sebelum masa Konstantinopel, Bizantium Kristen, sebelum masa Bizantium itu Kristen, mereka melakukan pembantaian yang luar biasa kepada orang-orang Koptik ya. Setelah mereka menjadi Kristen pun, Kristennya juga dengan mazhab yang berbeda. Ya, itu kan ada sebuah konsili dalam agama Kristen, sejarah Kristen ya, tahun 325 Masehi itu di Nikea ya. Nah, dalam konsili Nikea itulah kemudian disepakati bahwa Yesus itu Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Kristen itu ada tiga, Trinitas itu, yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus ya. Nah, tuh kesepakatan itu maksudnya adalah untuk membantah pandangannya Arius. Nah, Arius itu waktu itu adalah ajaran Kristen yang ada di Mesir, yang pusatnya di Alexandria gitu. Dan mereka punya gereja aliran mereka sendiri di Alexandria dengan karakteristik yang berbeda dengan Kristen Ortodoks. Jadi Kristen Koptik dengan Kristen Ortodoks itu nggak sama. Kalau Ortodoks itu kan Syam ya, sampai ke Rusia, sampai ke Turki, itu Ortodoks yang karakternya udah berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini tidak membuat mereka happy dengan keberadaan orang-orang Bizantium. Ditambah lagi orang-orang Romawi itu memperlakukan orang-orang Kristen itu dengan perlakuan sebagai penjajah kepada jajahannya. Mereka memperlakukan persekusi, diskriminasi, bahkan pembantaian ya. Ada ratusan ribu yang dibunuh dengan sangat kejam di zaman Kristen, di zaman Romawi pagan maupun setelah Romawi masuk ke dalam agama Kristen. Maka kedatangan Islam di wilayah Mesir itu mendapatkan respon yang sangat bagus dari orang-orang Koptik, dikarenakan harapan mereka untuk mengganti imperium atau rezim yang dianggapnya kejam ya. Nah, kemudian setelah Amr bin As naik, dia
kita tahu ya bagaimana kebijakan politik dan Umar bin Khattab kepada Ahlul Dhimmah itu begitu adilnya ya. Mereka diberlakukan jizyah yang harganya tidak terlalu mahal gitu jizyahnya. Terus kemudian kalau mereka masuk Islam, jizyahnya kan nggak ada. Nah ini membuat orang-orang Islam, yang membuat orang-orang Mesir atau Afrika Utara akhirnya banyak yang masuk Islam. Ya, karena mereka melihat bahwa menjadi Muslim itu ternyata mendapatkan fasilitas negara yang lebih bagus ya. Dan mereka melihat bagaimana perlakuan orang-orang Islam yang cukup baik gitu kepada pemerintahan Islam ya, kepada masyarakatnya, maka itu yang menjadi kunci mereka masuk Islam. Kita kan pernah dengar kisah ada Yahudi yang digusur rumahnya ya oleh Amr bin As karena rumahnya itu nggak sesuai dengan tata kota yang dirancang oleh Amr bin As gitu. Ya, lalu kemudian orang Yahudi ini melapor kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab memberikan tulang yang dikasih garis lurus ya di tengahnya. Katakan kepada Amr bin As kalau dia tidak menegakkan aturan dengan adil, maka pedangku yang akan meluruskan dia. Akhirnya si Amr bin As itu Gubernur Amr bin As, dia membangun kembali rumah orang atau gubuk orang Yahudi yang tidak sesuai dengan tata kota itu yang dia gusur secara zalim. Nah itu gambaran-gambaran seperti itu ya, dengan pendekatan ekonomi, pendekatan keadilan dan juga sejarah panjang hubungan yang tidak baik antara Koptik dengan kelompok Bizantium ya. Malah sampai hari ini kita melihat bagaimana lebih dari 1.400 tahun komunitas Kristen yang ada di Mesir, di Syam ya itu tetap terjaga, terpelihara. Mereka memiliki kebebasan yang luar biasa dan tidak pernah ditemukan adanya konflik Islam Kristen setelah masuknya kekhilafan Islam ke wilayah-wilayah itu. Itu menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai minoritas itu amat sangat terjaga gitu. Tidak mengalami persekusi ya, sebagaimana umat Islam mengalami persekusi di wilayah-wilayah lain gitu ya. Nah itu sebagai sebuah bukti bagaimana kita bisa melihat Islam ini menciptakan sebuah peradaban yang sangat sangat manusiawi bahkan kepada non Muslim sekalipun. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi intinya kemudian yang bisa dakwah Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat Afrika adalah tadi ya, kemanusiaan dan juga keadilan, begitu Ustaz ya? Ya. Apa yang dibawa oleh kaum muslimin ini tepat atau pas dengan kebutuhan mereka sebagai manusia secara umumnya.